Tabe pun, nabe tabe si dua numpang Jawa. Ya pun. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Berarti namanya harum tuh. Harum. Wah, senang sekali saya Fikri balik lagi di Studio 33 ya, sudah kehadiran wanita-wanita hebat, Kartini-kartininya Universitas Saumur Jurai. Wah. Dari sebelah saya dulu ada Ibu Hajah Dr. Randa Asmaria MSI. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Dr. Ino Susanti SHMH. Lagi. Ya. Wih, spesial ya. Akhirnya bisa datang juga ya ke podcast Studio 33 ya. Ibu Rektor, Ibu Dr. Lina Maulina SHMH. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Hidup perempuan. Hidup. Dan yang paling pojok ya, ada Ibu Dr. Srijana Riah SHMH. Wah. Hari Ya Bu. Ya, hari ini spesial banget ya karena menyambut Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini 21 April. Wah. Tadi sudah saya buka dengan sedikit lagu yang katanya Bu Sri tadi harum namanya ya. Oke. Langsung aja, jadi kita ngobrol kalau di Studio 3 ini kita konsepnya santai aja Bu. Jadi kita lupakan sejenak soal jurnal, soal laporan, soal artikel, kita lupakan dulu. Soal bukaan ya. Oh ya puasa ya. Minyak goreng mahal. Minyak goreng mahal udah lewat minyak goreng dari masa pemina kemarin. Ya. Oke. Mungkin dari Bu Sri dulu deh. Apa nih? Yang katanya tadi pas off the record ngobrol-ngobrol pernah juara ya. Pernah juara gara-gara pertanyaan last question itu soal Kartini ini. Nah, jadi apa sih Bu sebenarnya yang membedakan Ibu Kartini itu dengan pahlawan yang lain? Itu kan kalau misalnya, jadi ada dulu saya pernah dengar nih ya, Kartini itu beda sama Cut Nyak misalnya. Kalau Cut Nyak pahlawannya dia jelas kelihatan, dia melawan penjajah pakai senjata. Kalau Kartini hanya lewat tulisan-tulisan aja dikirim ke temennya. Itu gimana Bu tanggapan Ibu? Ya, yang saya tahu bahwa memang ada sedikit perbedaan antara Kartini sebagai pejuang perempuan dengan Cut Nyak, Cut Mutia gitu kan. Kalau mereka itu dulu berjuang di dalam kaca peperangannya. Justru kalau Kartini sedikit gak kelihatan. Betul. Justru kelihatannya karya dia setelah dia gak ada. Itu yang saya tahu bahwa dia itu justru diuntungkan sebagai anak Ningrat, anak bupati gitu kan. Kalau dia bukan anak bupati mungkin dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekelas itu aja gitu kan masih jauh sangat terbelakang karena era itu perempuan nggak bisa maksimal gitu kan. 12 tahun sudah harus dipingit kan gitu kan. Justru mereka masih mengenal yang namanya perjodohan, kawin paksa itu masih dikenal di era itu. Nah, Kartini menulis keluh kesahnya dengan teman-teman korespondennya, justru dia berteman dengan orang-orang Belanda, di antaranya Rosa Abendanon kan, yang kita kenal waktu itu adalah Abendanon itu adalah Menteri Pendidikan di Hindia Belanda itu. Jadi dia berjuang di dalam karya tulisnya, tulisan justru itu berupa surat menyurat gitu kan, yang dikirim pada teman-teman Belandanya. Dan Rosa Abendanon kemudian setelah dia tiada baru dikumpulkan menjadilah buku Habis Gelap Terbit Terang yang banyak tentang emansipasi wanita. Mengangkat masalah kesetaraan gitu. Kesetaraan wanita. Iya, dari situ muncul kesetaraan. Oke nih ke Bu Dr. Lina, Ibu Rektor kita ya. Jadi tadi kita ngomongin emansipasi nih. Betul. Ya. Gimana sih sekarang wanita-wanita sekarang yang sudah sangat-sangat kayak ibu-ibu, ada yang jadi rektor, jadi wakil rektor, jadi dekan gitu, ada yang sekarang yang emansipasi. Nah, emansipasi sekarang itu tapi pengen bilang nih teman-teman saya, emansipasi perempuan sekarang tuh kebablasan Bu. Aduh. Gimana nih? Yang dari kaum saya jangan dibully ya. Tidak. Jadi perempuan sekarang udah sudah kebablasan gitu. Iya, jadi kebablasan. Kebablasan banget ya. Jadi, nah itu gimana Bu? Iya. Jadi gini Pak Fikri, dan kawan-kawan.
kalau emansipasi itu adalah kesetaraan gender ya, kalau kita ya, persamaan hak wanita sama laki-laki. Kemudian dalam pengambilan keputusan, perempuan bisa mempunyai hak juga. Iya. Tetapi ingat kodrat. Nah, sehebat-hebatnya perempuan, kalau dia tidak bisa membentuk keluarga inti, menurut saya loh, itu tidak bisa dikatakan sebagai emansipasi. Jadi dia tetap aja sebagai ibu rumah tangga yang bisa membentuk keluarga inti. Jadi kebablasannya itu karena dia lupa kodrat sebetulnya. Overlap gitu. Keberhasilan perempuan itu sebetulnya tidak hanya dilihat dari segi karirnya sebagai presiden, sebagai menteri, gubernur ya, rektor. Bukan itu, tapi dia bisa berhasil membentuk keluarga intinya itu menjadi manusia. Super. Itu menurut saya sih. Jadi dari dalam keluarga itu dalam dulu Bu keluarga ya. dulu, Jadi gitu. ketika dia di luar di kantor dia rektor, tapi ketika ke rumah jadi seorang ibu, seorang istri. Nah, kalau kita melihat lagi dari cerita sejarah hukum itu, kalau dulu pasal 1330 BW itu yang tidak cakap termasuk antara lain selain orang gila di bawah umur perempuan. Dulu tapi setelah ada SEMA nomor 3 tahun 63, perempuan itu sudah setara. Haknya sama udah lama sebetulnya gitu. Nah, Kartini ini membedakan dengan Cutnya di apa lagi ya? Yang perempuan Cutmutia. Dia ini mendorong para wanita dari segi soft skill dari dalam loh, Pak Fikri. Kalau itu kan perang nih, wah perang. Tapi dia enggak, dengan buku dia membangkitkan mata pikiran para perempuan. Nah itu lebih kena gitu. Iya, luar biasa. Nah tapi kita ini nggak kebablasan loh. Enggak. Saya bilang kan kalau yang udah ibu-ibu sangat banyak kenapa, jadi saya ngobrol sama teman-teman saya nih ya Bu ya. Jadi mungkin yang seumuran saya nih. Jadi banyak ya wanita-wanita sekarang itu yang overlap. Betul, gitu. ada itu. Iya, jadi ujungnya nggak mau menikah gitu karena menganggap sebuah pernikahan itu nanti diatur suami dan lain sebagainya gitu. Iya. Sampai ke situnya. Ke situnya. Apalagi di negara-negara Jepang gitu kan orang-orang banyak nggak mau nikah tuh, bahkan nggak mau punya anak dan lain sebagainya. Dan semoga di kita enggak lah ya. Enggak lah, alhamdulillah insyaallah gitu. Baik lagi nih Bu ke soal mungkin ke Bu Dr. Ino ya. Gimana nih Bu, kalau misalnya tanggapan Ibu nih ya secara pribadi, kalau misalnya di sebuah tadi kan nyambung dari yang dari Bu Lina tadi, gimana kalau di sebuah rumah tangga kalau istrinya itu lebih dari suaminya? Banyak misalnya itu, ya sekarang gimana nih menyikapinya? Misalnya suaminya cuman guru, istrinya dosen. Nah, misalnya itu gimana Bu? Lebih pendapatan. Iya, lebih dari pendapatannya, dari semuanya gitu. Mungkin suaminya hanya tamat SMA, suami istrinya profesor. Banyak loh yang banyak, gitu. ya betul Bu, banyak. Waduh, ini pertanyaannya ringan-ringan sulit ini. Saya menyesuaikan Bu dengan narasumbernya nih. Tapi perlu dibahas Bu itu. Iya, gitu ya. perlu dibahas. Iya. Betul. Jadi kayaknya kalau menjawab itu kan nggak hanya sekedar kita ngelihat tekstual ya. Iya. Tekstual gitu kita yang harusnya. Perlu ada juga nilai-nilai yang harus kita kedepankan itu dari nilai mungkin kalau dalam logika itu kan ada intellectual quotance gitu ya, emotional quotance dan spiritual quotance-nya gitu. Nah, jadi kalau untuk menyikapi itu ya kembali lagi kepada pertama itu nggak bisa lepas dari emosional itu. Jadi dia membentuk karakter gitu kan. Kalau memang di diri si perempuan yang sudah kenal emansipasi dan sebagainya dia tidak pada akhirnya kepintarannya itu tidak menghasilkan dia tetap menghargai bahwa laki-laki itu adalah kalau dibalikan di agama ya dia pemimpin gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi memang bagaimana menyikapinya ya memang harus ada 3 nilai itu. Jadi tidak hanya dia seorang profesor kah gitu, doktor kah, dia merasa pintar dari segi intelek gitu kan, tetapi dia juga harus punya kepintaran emosional dan spiritualnya. Nah, sehingga walaupun seperti apa kedudukannya gitu, tetap saja dia tetap kembali kepada fitrahnya bahwa perempuan itu adalah di bawah, walaupun setara gitu ya. Dalam Islam juga kan setara gitu kan, tetapi tidak melampaui yang harus seperti apa gitu. Nah tadi seperti yang Mas Fikri katakan bahwa itu sudah kebablasan ya, kita juga mungkin ada masyarakat yang seperti itu karena memang perspektif mereka bukan kemudian kepada
lebih kepada spiritual dan emotional quotance-nya. Dia lebih mengutamakan budaya, kemudian entah itu latah gitu kan, melihat pada modern tuh seperti ini gitu, padahal belum tentu itu sama sekali mencirikan dia gitu kan, atau mencirikan nilai-nilai yang dia bawa dari keluarga tadi yang seperti Ibu Dr. Lina bilang itu, bahwa emansipasi perempuan itu sebenarnya bagaimana, apalagi zaman sekarang nih, kita bisa mendudukkan posisi kita kepada bagaimana kita melahirkan gitu generasi ke depan tuh supaya tidak jadi kebablasan itu gitu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah ya memang akhirnya karena globalisasi juga kan. Iya, betul. HAM itu sekarang ini internasional sangat artinya memanjakan, mengedepankan emansipasi perempuan, tidak ada diskriminasi gitu, sehingga bahkan kadang-kadang kapan dia mau berubah menjadi laki-laki kemudian perempuan lagi atau sebaliknya sudah tidak ada batas-batas gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya kembali kepada kita gantungan kepada nilai moral lah gitu kan. Sepinter-pinternya kemampuan kognitif, intelektualitas kita kalau tidak dibarengi dengan moral dan spiritual ya itu tadi 12. Iya, 12. Mudah-mudahan kita jangan sampai tanpa sadar kita kemudian di lingkungan kita sendiri kita yang menciptakan itu gitu dengan anak-anak dan keturunan kita ya. Jadi moral dan agama itu juga harus kita Harus, pegang ya Bu Itu ya. yang utama justru. Ya jangan jadi jangan juga kebablasan Iya. dengan emansipasi. Iya, ya. sebab emansipasi sekarang ini kan dikaitkan dengan HAM. Mm-mm. HAM yang global ini kan beda dengan HAM kita penilaiannya gitu. Seperti itu. Jadi kan memang benar-benar rasa-rasanya tidak bisa menjadi parameter kalau HAM itu seperti itu gitu. Termasuk anak juga mungkin kalau sudah lebih pintar dari orang tuanya tetap saja harus menjaga tata keramanya, bicara dengan orang tua seperti itu kan. Ya, maksudnya Itu tugas perempuan tuh, Attitude, ya. tugas perempuan itu, tugas Kartini Kartini. masa sekarang, ke depan dan selamanya kan gitu. Mungkin dari saya itu Tarbiyah. ya Bu Fikri. Iya. Tarbiyah. Perempuan itu tarbiyah. sekarang ke Madrasah, Ul. Bu Iya, Hajah. madrasah. Bu Hajah dulu nih kalau ngomongin tarbiyah kita ke Bu Hajah. Iya. Pas ya, lengkap ya. Fokus bener ya. Iya. Memang di setting itu. Alhamdulillah. Mengalir. Ya. Jadi, nah gimana Bu? Kalau jadi kalau ngomongin tadi tarbiyah, jadi perempuan itu kan sekolahnya anak-anak itu. Keluarga. Iya, keluarga itu ibu ini sekolahnya. Iya. Ya kan? Jadi ya yang bisa kita lihat anak-anak itu ya siapa ibunya. Kalau kayak saya ini bapak ya sekali-sekali aja lah gitu kan. Betul. Kalau ibu itu yang mulai dari Bangun ya menyusui, nyuapin sampai tidur sama ibu gitu. Nah gimana tuh Bu? Jadi saya mau bahas sekarang gini soal kan kalau sini kan wanita karir semua nih. Nah gimana kalau sekarang ibu rumah tangga? Nah, ibu rumah tangga yang dia jadi ada teman saya, dia sudah S2 Bu. Dia memutuskan untuk tidak bekerja karena dia punya 4 anak. Dia nggak mau anaknya itu dipegang sama babysitter atau yang pengasuh anak gitu. Dia pengen dia tarbiyah tadi sekolah yang anak itu belajar dari dia. Jadi mulai 4 anak itu dia mau yang pegang semua. Itu gimana tanggapan? Sebenarnya kalau dalam tuntutan dalam agama Islam itu sebenarnya memang perempuan itu adalah tempat pendidikan bagi anak-anaknya gitu. Madrasah. Nah, karena tugas seorang bapak itu adalah hanya untuk memberikan materi, gitu. Nah, sedangkan untuk mengatur atau manajer rumah tangga itu adalah seorang ibu. Nah, artinya memang betul ada beberapa teman saya juga yang mengorbankan dirinya, berhenti dari kerja hanya untuk mengurus anak-anaknya. Dan ketika saya perhatikan gitu, ternyata memang betul anak itu akan menjadi lebih santun, lebih berpendidikan yang cerdas gitu, karena memang dididik oleh sang ibu gitu. Nah, sampai ke belajar menulis pertama, berbicara pertama, kemudian mengungkapkan kata-kata pertama itu adalah dari ibu gitu. Nah, jadi di sini peran ibu memang sangat luar biasa dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga gitu. Nah, jadi wajar saja, tapi kadang-kadang begini Pak Fikri, kalau seandainya ada yang tidak mengorbankan pekerjaannya karena memang menutupi kebutuhan Rumah keluarga. tangga. Itu makanya seperti saya juga tetap aja bekerja karena memang tidak mau terlalu membebani suami gitu, karena memang kalau seandainya kita suami kita mengharapkan dari suami, kita nggak bisa ngasih orang tua gitu. Kan hasil kita
Buat kita. untuk kita dan untuk kalau seandainya kita memberikan kepada siapa itu susah kita. Uang Tapi kalau misalnya istri, kita uang- menggunakan uang istri ya? uang suami itu Uang udah istri. tidak diperkenankan. Uang istri. Jadi artinya kalau seandainya ada yang sampai rela mengorbankan itu berarti dia mengutamakan, mengistimewakan keluarganya ke masa depan. Gitu. Jadi ada plus ada minus ya Bu ya. Iya. Jadi ada plus ada minus. Oke. Bagus. Ini saya ada satu pertanyaan boleh dijawab bareng-bareng ya. Menurut ibu-ibu nih ya, jawab bareng-bareng ya. Kita mau dengar jawabannya sama apa beda? Ya. Siapa Kartini masa kini? 1, 2, 3. Wanita yang Ibu berkarir. saya sendiri. Wanita yang berkarir. Siapapun dia. Ibu. Kalau saya wanita yang tidak terikat dengan tatanan adat, yang dia bisa berbuat atau melakukan sesuatu yang tanpa ada batasan, tapi tetap kembali ke kodratnya sebagai wanita yang menyusui, melahirkan, mengandung dan sebagainya. Panjang ya, Bu, ya? Tidak seperti laki-laki. Banyak bener ya. Ya, saya pikir tadi jadi di mindset saya jawabannya akan kompak gitu ya. Yang di saya siapa Kartini masa kini? Seluruh wanita gitu. Atau saya Beda-beda kan? Makanya beda-beda. Bu saya belum jawab di mana? Sama dengan teman-teman yang lain ya, bahwa Kartini itu selain dia punya hak memang diberikan baik dalam agama maupun dalam undang-undang gitu kan, dia bebas untuk bekerja sebagaimana laki-laki, punya hak gitu, tapi dia harus kembali pada fitrah sebagai anak, sebagai istri, Sebagai ibu. iya sebagai ibu. Artinya gitu, mereka juga harus kembali melaksanakan kodrat yang diatur oleh agamanya. Gitu. Supaya nggak kebablasan tadi. Tapi ada loh perempuan yang naik pohon kelapa. Perempuan naik pohon kelapa. Nah itu haknya juga, bahwa dia mau kan gitu. Kalau dia mampu. Iya, kalau dia mampu ya silakan. Ya, sekarang juga kan kalau dulu itu stereotipnya kan masak itu perempuan, tapi Iya. sekarang ternyata chef di hotel-hotel besar tuh laki-laki. Banyak sekarang. laki-laki, malah Iya. enak-enak Justru masakannya. perempuan itu kenapa? Jadi saya nanya sekarang ada teman saya yang chef di salah satu hotel itu. Karena kalau perempuan itu kan kalau di hotel itu kan misalnya pakai banyak langsung ya kualitas. Perempuan nggak kuat buat jadi laki-laki gitu. Dan ternyata jadi ya kayak penjahit juga kan justru penjahit jas apa itu masih juga laki-laki. Justru laki-laki. Iya. Tapi belum pernah pengaduk dodol itu laki-laki. Pernah Bu? Oh pernah. Nikahan saya, Tapi saya belum lihat itu. nikahan saya justru laki-laki. Laki-laki? Iya, anak Ngaduk suamiku. dodol. Iya. Iya. Saya nggak pernah ngeliat orang ngaduk dodol. Kalau di kampung bapak saya, Pasmah ya, Di mana itu, Bu? Pagar Alam ya. Ah. Justru perempuan itu yang bekerja keras gitu, bawa kinjar. Tahu kan? Oh iya, yang di ini. Kalau dia belum pernah bawa kinjar, dia belum sebagai perempuan, belum Dari Kartini. sistem ini yang Bahkan dia ngaduk Ya. dodol pun di kampung bapak saya itu nggak boleh laki-laki, perempuan. Itulah budaya Bu. Budaya adat. Ya, kesalahannya itu yang Gitu. seperti itu karena budaya. Budaya. Perempuan harus di rumah, perempuan harus begitu, itu sebenarnya budaya. Salah Atau- Bu, itu salah Bu. Hah? Enggak, itu budaya. Budaya. Tapi nggak Agama salah sendiri kan? nggak mengatur begitu. Tapi nggak salah kan? Salah nggak? Budaya salah nggak? Pertanyaannya salah nggak itu? Kalau perempuan itu menjadi karena budaya dia dipingin nggak boleh apa-apa, ya salah dong. Enggak, kayak tadi contoh Bu Lina yang dia harus ngomong kinjar, dodol ngomong apa. dia kalau pakai itu sebagai kinjar. tolak ukurnya, Itu menurut saya adatnya. keliru. Oh, clear. Tapi itu budayanya. Budaya di sana gitu. Iya. Budaya di sana. Tugas perempuan bukan itu sebenarnya gitu kan. Kodratnya itu tadi ya, Iya. menyusui, melahirkan, ya kan? Mengandung. Mengandung. Laki-laki Sebenarnya nggak untuk Nggak bisa itu. untuk ini ke dalam keluarga nggak ada loh pemilah-milah pekerjaan antara laki-laki Iya, dan nggak ada. perempuan. Nggak ada. Justru zamannya Rasulullah perempuan tuh disayang. Urusan dapur tuh justru Rasulullah yang banyak bekerja. Untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bukannya kenapa dia diciptakan ada itu unsur laki-laki supaya dia berdampingan. Pendamping Iya. bukan di Saling bawah. melengkapi. Itu. Saya tambahkan Filosofinya barangkali begitu. kodratnya Ya. perempuan itu kalau secara agama coba lihat yang memberikan mahar itu siapa? Ya. Ya kan, Laki-laki. itu ada esensi filosofisnya. Gimana itu? Karena memang laki-laki itu memberikan nafkah seharusnya kepada wanita. Iya, Kan gitu wajibnya, kan? ya. Itu kan wajibnya ya seperti Ya. itu.
tapi karena emansipasi ini akhirnya kan perempuan juga bisa Kerja. memberi nafkah juga kepada keluarganya kan gitu ya. Jadi itu maksud saya, jangan lupa akan kodratnya sebetulnya. betul. Walaupun kita hebat, seorang bupati, gubernur, rektor, dekan, ya, tapi ketika pulang ke rumah Tetap itu istri. sudah pakai pakaian dinas, Daster. masak, Daster. udah makan belum? Pasti ibu kan? Iya, Nah, pasti benar. berarti itu mau Sudah berangkat dipotong kerja belum? aja, mau kerja ke kantor nih, seorang direktur eksekutif mau ke kantor, dia siapin dulu tuh menu untuk anak-anaknya makan. Untuk suaminya. Untuk Bu, ya. suaminya. Suaminya. Gitu. Jadi memang betul lah telapak kaki itu Surga. tepat surganya. Kalau Merinding loh saya loh jadinya. Kalau semua wanita berpikir segitu mungkin kayaknya adem ya kayaknya dunia ya. Iya. Tapi nah, masalahnya sekarang ini kalau ya tadi ya balik lagi kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, perempuan, saya nggak nyebutnya wanita, ya, perempuan zaman sekarang tuh banyak yang karena ngerasa sudah, apalagi di kota-kota besar Iya. itu sudah ngerasa bisa hidup sendiri gitu kan. Dia bisa hidup biaya hidup sendiri dengan gaji besar, punya kehidupan sosial sendiri, Sosialita. sosialita gitu kan. Nah itu yang gimana nih menurut ibu-ibu lah serasa apa menyikapi perempuan-perempuan milenial yang sekarang yang justru kayaknya menganggap pernikahan itu sebuah belenggu. Gimana? Nah, itu dia. Ya, itu tadi pergeseran nilai moral itu ya. Tapi itu banyak loh Bu sekarang. Iya. Pergeseran Ada, nilai banyak. moral. Di kota-kota besar tuh sekarang sudah mulai. Bahkan sekarang Udah ya mulai ikat. di nggak usah jauh, kayak saya kuliah di Bandung, di kafe-kafe tuh kan dulu kan kalau cewek ngerokok itu malu-malu ya. Iya. Sekarang udah jojong aja di kafe. Oh, kayaknya udah pakai ya dulu kan stereotip pandangan orang dengan wanita yang merokok itu kan perempuan nggak bener. Iya. Sekarang udah nggak. Walaupun Iya, dia pakai itu hijab, pakai. potret modernitas. Iya. Seperti itu. Jadi ya. gimana Bu jika dikaitkan tadi dengan Ya, kembali lagi barangkali kalau saya bicara dari Bu Asmaria bahwa ibu itu kan madrasah ulmu ya, madrasah ulmu itu ya memang idealnya di dalam dulu gitu kan. Jadi ketika anak tuh keluar sudah dibekali gitu. Cuman kan ya itu tadi seperti apa ya, ibunya juga sudah sibuk begitu kan. Iya. Ibunya juga sudah sibuk, mungkin untuk Iya. waktu quality time-nya juga Oh, sudah iya. tidak ada gitu. Tapi memang bagaimana barangkali kalau ditanya siapa Kartini sekarang, ya Kartini itu ya seperti itu sekarang. Ketika dia mau mengaktualisasikan diri, juga dia tidak bisa melepaskan kodratnya. Iya. Jadi dia sambil nek Jawa aku mikul mendem gitu kan, Iya. menggendong gitu kan. Jadi sambil jalan dia bagaimana dia bisa mengaktualisasikan diri, dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa meninggalkan nilai-nilai kodratnya untuk mendidik anaknya gitu. Dan salah juga kalau ibu nggak boleh anak-anaknya bergaul gitu kan, tapi tetap kita memberikan arahan-arahan seperti itu. Tentunya akan sulit karena arus deras godaan-godaan, efek-efek apa ya yang inilah pengaruh-pengaruh itu kan akan lebih berat menimpa. Tapi ketika anak bisa pulang ke rumah, dia melihat ibu dan keluarga yang seperti apa, ya insya Allah itu menjadi panutan mereka gitu. Balik lagi keluarga semuanya Iya. ya. Diawali dari dalam yang paling kecil keluar. Kalau ya ibunya beres, bisa mendidik anak-anaknya ini, menjaga keutuhan keluarganya, kedepannya akan lebih baik ya anak-anak generasi bangsa. Iya, bahkan ya. iya kalau bahkan kan perempuan ini kan disandingkan dengan bagaimana perempuannya gitu. Ketika kita melihat negaranya yang bagus besar seperti apa, ya tengoklah perempuannya kan begitu Ya, kan, betul, sampai betul, seperti betul. itu. Jadi memang bukannya satu hal yang ringan gitu ya bebannya. Luar biasa nih ya. Obrolannya cukup berat-berat juga nih. Sesuai dong. Ah jangan gitu. Aku loh. Ada. Nah, mungkin satu-satu nih ya. Apa yang dilakukan nih ibu-ibu untuk meneruskan perjuangan RA Kartini? Mungkin dari Ibu Iya. Asmaria. Apa yang dilakukan? Kan Ibu kan aktif di organisasi sana sini, ketua pengajian apa ini itu, udah nggak tahu lah. Mungkin kalau di CP itu udah satu buku kali Ibu ya. Mulai dari SMA sampai Belum bukunya. Saya terus terang aja termasuk pejuang-pejuang Wanita. Kartini karena memang
setiap saya mengikuti kegiatan itu pasti persamaan hak, persamaan gender, kemudian ada yang namanya kalau ada apa namanya, kalau misalnya perempuan disakiti, anak disakiti seperti KDRT. ya, nah seperti itu saya harus melawan gitu, karena saya tidak mau perempuan itu diperlakukan tidak adil. Iya. Nah terus terang aja saya salah satu pejuang, saya katakan pejuang karena memang saya selalu menyampaikan itu kepada rekan-rekan saya dalam organisasi, yang pasti bahwa perempuan itu tidak boleh bodoh, tidak boleh bodoh. Nah kemudian tetapi walaupun dia pandai, dia terampil, dia punya kemampuan yang tinggi gitu, tapi dia tetap harus kembali kepada kodratnya. Dia harus menjadi seorang ibu yang harus mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, itu inti religiusnya. Betul. Terus yang dilakukan Bu untuk meneruskan Kartini ini apa yang dilakukan secara pribadi Ibu? Menurut saya tetap kembali itu tadi, kembali ke kodrat. Jadi tidak boleh walaupun dia sekolah tinggi, dia harus kembali ke kodrat. Nah gitu. Jadi ini yang saya harus sampaikan kepada semua orang, Seluruh wanita. bahwa dia tidak boleh walaupun dia pintar, walaupun dia punya pendidikan yang tinggi, mempunyai karya yang bagus, juga dia harus kembali ke kodrat sebagai perempuan. Oke, kalau Bu Ina nih apa Bu? Wanita. Iya. Kalau kita lihat Meneruskan perjuangan era Iya. Kartini. sejarahnya RA Kartini itu kan beliau itu pengen melihat pada waktu itu perempuan pribumi itu lebih maju gitu kan. Betul. Kalau disandingkan dengan perempuan-perempuan Eropa pada Eropa, waktu iya. itu gitu kan, sampai akhirnya pernah sempat 3 serangkai kalau nggak salah ya, Iya. membuat cita-cita membangun sekolah khusus perempuan, tapi tidak tercapai gitu kan karena ayahnya keburu sakit dan seterusnya gitu. Dan terakhir dia memilih untuk ya sudah gitu, saya akhirnya mau menikah gitu kan, seperti itu. Nah berarti kan di sini tersirat bahwa cita-cita luhur beliau itu adalah ingin mencerdaskan perempuan. Meskipun nanti ke depannya tetap harus mengimbangi tadi, kembali pada kodratnya. Karena itulah yang dicontohkan oleh era Kartini kan, ya akhirnya mau dipersunting untuk membangun rumah tangga dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau saya ditanya apa intinya ke depannya gitu ya. Ya mungkin teman-teman sama-sama, kita sesama perempuan ini sama-sama tetap menjalankan kitanya sebagai perempuan untuk tetap menegakkan nilai moral gitu loh. Memberikan nilai moral kepada generasi kita, bahwa apalagi kita nih guru ya. Guru ini kan pahlawan juga, Pak. Iya, Pahlawan itu kan siapa yang berani, orang yang berani, ya, orang yang berani dan berkorban gitu kan. Ya, walaupun kita begini gitu kan, tapi kita berkorban. Nah, jangan sampai kita berkorban tapi di diri kita sendiri memang benar-benar berkorban gitu. Idealnya kan kita di samping memberikan pencerahan bagi anak-anak ya, anak-anak lain gitu, tapi di dalam juga sudah seperti itu. Jadi saya rasa kalau kita bisa melakukan itu, mudah-mudahan Ibu Kartini akan senang gitu ya. Jadi akhirnya kan semua perempuan di Indonesia ini cerdas gitu ya. Cerdasnya tapi yang tidak kebablasan tadi, Iya. seperti itu. Ada tolok ukurnya ya. Iya. Oke, kalau dari Ibu Bu, apa Bu yang Iya. dilakukan meneruskan perjuangan era Tadi kan Kartini? saya kan ditanyakan ya, siapa itu Kartini zaman sekarang? Saya jawab karir, wanita karir. Nah, menurut saya konsep wanita karir itu adalah tidak hanya dia bekerja untuk masyarakat, tapi dia berkarir di dalam rumah tangga. Oh. Itu loh maksud saya tadi, karir. Kalimat karir itu adalah wanita karir. Jadi bukan Hanya wanita dia yang bekerja di luar ya. sebagai pejabat, tapi dia berkarir, dia bisa mencetak Ibu rumah tangga ibu juga rumah karir. tangga, gitu karir. Karena Iya. apa? Karena di dalam rumah tangga ini sebetulnya dasarnya kita ini, fundamentalnya itu cetakan dari dalam. Iya. Moral itu. Bagaimanapun bagusnya seorang wanita karir di pendidikannya, kalau dia tidak bisa berkarir dalam Dalam mencetak rumah, iya. anak-anak, itu tidak akan berhasil. Itu bukan Kartini. Kartono. Sebagai contoh, sebagai contoh, ada seorang ibu pendidikan hanya SD, ya kan? Tapi dia betul-betul menjalankan tugas fungsi sebagai ibu, sehingga anak-anaknya berhasil. Itu Kartini loh. Bahkan itulah Kartini sejati menurut saya. Kartini yang sesungguhnya. Sesungguhnya gitu. Ya. Jadi gitu Pak Fikri,
kandidat dokter. Amin amin amin. Bentar lagi Amin. selesai. Amin. Alhamdulillah. Jadi itu Pak ya, jadi kalimat karir itu jangan diartikan sempit. Iya. Kalau kita kan enggak tuh, kalau udah wanita karir, waduh, Wanita kerja di luar. pikirannya Kerja itu di pakai luar. kacamata, bawa mobil, gajinya gede. Pas bilang seperti itu kalau menurut saya. Dan Termasuk yang kita karirnya di rumah juga Iya, karirnya di karir rumah ya. Iya. Bekerjanya Mendidik 24 anaknya jam sudah karyanya. Iya, tanpa benar. gaji. Dalam Ya kan? kalau dalam KTP kan ibu Bangun rumah tangga. aja sudah mikirkan untuk rumah tangga. Itu memang pekerjaan karir Besok besar. sarapan apa ya? Itu. Dalam Selalu KTP tuh kepikir. dalam KTP kan pekerjaan ibu rumah tangga. Ya, pekerjaan. Ya pekerjaan. Karirnya berumah tangga ya. Iya. Itu Pak Fikri. Oke. Sip. Dari Ibu Sri gimana Bu? Waduh, saya nyimpulin aja nih. Enak dong. Orang terakhir. Iya. Ya, dari ketiga ibu-ibu hebat ini, saya bisa nyimpulin bahwa yang pertama untuk jadi Kartini saat ini harus bisa menjadi teladan. Ya. Teladan di dalam keluarganya, teladan di sekitarnya. Jadi kalau dia punya kayak Bu Rektor harus bisa jadi teladan dengan anak buahnya kan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian artinya kan dia harus bisa meningkatkan kualitasnya terus gitu kan. Yang kedua, tidak memisahkan antara urusan duniawi dengan urusan yang akan dia terima di akhirat kelak. Singkat. Luar biasa. Mungkin saya pengen dari tadi ngomong, coba sih saya mau dengar, boleh satu-satu, boleh siapa perwakilan pesen nih buat kami para laki-laki. Kayaknya Bu Rektor deh. Yang susah. Pertanyaan paling susah. Bukan orang maunya kuat kan dari kami. kacamatanya wanita, ibu-ibu itu maunya laki-laki itu yang seperti apa sih, gitu kan? Monggo Bu, kualat nanti kami Bu kalau Saya cuma satu Mewakili Pak. aja. Saya cuma satu Pak. Mm-mm. Laki-laki itu harus bisa melindungi Melindungi. para wanitanya. Melindungi itu kan dalam arti yang sangat luas Pak. Dalam arti kata melindungi itu dia tidak dihina oleh orang lain. Hmm. Dia menjadi sebagai mentor perempuan untuk terus berkarir, karena bagaimanapun perempuan ini kan perlu pengakuan. Betul. Kalau nggak ada pengakuan kan bukan perempuan namanya. Artinya dia melindungi melindungi perempuan gitu, dalam arti yang luas Pak ya, seperti itu. Termasuk melindungi itu juga adalah dia bisa menjadi supporting bagi wanitanya untuk sebagai apa gitu dia gitu. Support. Melindungi. Intinya ada yang bagian Saya cuma melindungi aja. ya bagian dari supporting system lah ya. Jadi ya suami, anak, lingkungan kerja gitu kan ya luas lah gitu kan ya. melindungi, paling nggak kelaparan gitu kan. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebenarnya. Kalau menurut Bertanggung jawab. Berteduh jika hujan. Tambahin berarti. Kalau menurut saya, melindungi, Pak bertanggung Fikri, jawab. ada yang pernah saya temui gitu. Kadang-kadang suami itu baper. Suami istri saya tinggi, punya jabatan gitu. Nah dia merasa apa ya? Rendah. Bukan merasa disepelekan. Padahal kami ibu-ibu ini nggak pernah merendahkan beliau. Baperan. Jadi perasaan aja ya. Gitu. Padahal kita sangat hormat kepada Suami-suami ya, Bu, ya. suami-suami itu karena memang kita harus memang menghormati, gitu, mengangkat setinggi-tingginya bahwa beliau adalah pemimpin kita perempuan. Gitu. Pesannya adalah jangan baper. Jangan baper. Tuh ya, buat para suami yang ada di luar sana, kalau istrinya lebih gagah, Kabur lu kok kabur. nggak boleh baper ya. Cuma kadang-kadang memang itu manusiawi loh Bu, pasti Itu ketika perasaan aja. Iya, perasaan kami para laki-laki Iya. aja berarti ya. Padahal tidak, kita sangat menghormati. Luar biasa. Tapi kalau dia bisa melindungi wanitanya, dia pasti nggak akan baper. Iya. Makanya kalau kata saya laki-laki itu harus bertanggung jawab, bisa melindungi, jadi imam yang baik. Iya. Tambahan ya jadi ya. Jadi kita simpulkan buat para laki-laki harus bisa melindungi, terus bertanggung jawab, jadi imam. Jadi imam dulu kali Bu. Imam dulu. Imam dulu ya. Bantu kan jadi imam dulu. Sehingga tidak baper. Kalau imam tuh udah all out lah. Oke, secara seluruh whole package ya. Oke, aduh luar biasa tapi Seru. karena seru ya nanti kalau misalnya kita ada topik-topik yang mau dibahas lagi jangan bosan-bosan diundang di studio 33. Siap. Ya. Terima kasih buat para ibu-ibu super Sama-sama. luar biasa hari ini obrolannya. Alhamdulillah.
cukup berat seperti badan saya. Oke. Kok body shaming jadinya? Kalau hina diri sendiri nggak apa-apa, Bu. Gitu Kalau ya. hina orang lain nggak boleh. Bully. Ya. Oke, sedikit kata-kata bijak dari R.A. Kartini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Tetap semangat, sampai jumpa. Ketemu lagi di Studio 33. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waterloo 567. Salam.